tinggal sama mertua atau orang tua gitu ya. Tua indah. Nah, pondok mertua indah gitu ya. Jadi ada apa ya, kalau saya bilang itu ada semacam kebebasan lah gitu ya, kebebasan apa ya, mengatur keluarga. Karena kalau kita masih tinggal mungkin dengan orang tua, itu adalah yang mungkin rasa apa istilahnya itu ya, dibatasin gitu. Karena orang tua kan mungkin kalau ngelihat kita nggak bisa leha-leha di rumah sambil nonton drakor gitu ya, langsung pasti nanti orang tua ngomong, kamu teh nggak kerja gitu, atau kamu teh nggak masak buat suami, nggak beberes, nggak apa gitu ya. Kena lagi ya, dongkol lagi. Jadi kadang-kadang ya emang perasaan-perasaan seperti itu teh mendorong kita. Jadi kita teh udahlah, pengen lah nanti mudah-mudahan ada rezeki dari suami gitu ya, kita cari rumah sendiri lah, kecil-kecil juga yang penting tadi kita ikhtijar. Itu termasuk menurut saya yang produktif, karena punya rumah sendiri itu membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang kalau saya bilang tuh apa yang membuat kita apa ya stres lah gitu ya, tertekan gitu ya. Karena kalau mungkin kalau masih tinggal sama orang tua atau mertua tuh ada tekanan-tekanan yang berbeda gitu. Nah, ketimbang ketika kita punya rumah sendiri ya, kalaupun bisa belum bisa kesampaian punya rumah sendiri, misalnya ngontrak dulu, sambil nabung tadi, kemudian sambil disiapkan uang-uangnya tadi. Utang ya, utang boleh Bapak Ibu, cuman itu tadi harus diperhatikan, jangan sampai utang itu buat konsumtif, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kalau tadi di istilah orang Sunda itu ada apa, saeutik mahi loba sesa gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan asalnya dari Sumatera Bapak Ibu, ada juga pepatah seperti itu, biar genting asal nggak putus. Jadi tadi frugal living tadi, kita tuh ya bersusah-susah biarpun sampai yang kayak karet kalau ditarik gitu ya, sampai yang udah sangat ya tipis banget gitu ya, asal nggak putus tuh ya maksudnya ya biar kita makannya dikit tapi ya jangan sampai putus gitu, jangan sampai kita nggak bisa makan, jangan sampai kita nggak bisa nyekolahin anak kita, jangan sampai kita ngusuk. Nah itu, jadi pentingnya ngatur keuangan dari kuantitas tadi. Nah kalau kualitas apa Bapak Ibu? Kualitas yang paling mudah itu adalah berinvestasi. Jadi investasi itu macam-macam juga. Kita juga harus tahu, tadi disebutkan ada dana darurat. Nah itu penting juga sih Bapak Ibu ya. Cuman kalau saya kadang yang tadi yang saya bilang, yang saya simpan sedikit itu dana darurat. Karena kalau saya udah kasih habis, kayaknya ibu-ibu tuh ya habis gitu ya. Nggak ada alokasi buat dana darurat gitu ya, nggak bisa, pokoknya udahlah selesai gitu ya.